Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Agus Patria, Widya Iswara Ahli Utama, BPSDM di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan menyampaikan hal yang terkait dengan materi agenda 3, terutama yang berhubungan dengan strategi pembelajaran pada agenda 3. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa agenda 3 ini membahas tentang kedudukan dan peran PNS menuju smart governance. Jadi kalau kita berbicara tentang kedudukan dan peran PNS, ini menjadi cukup menarik oleh karena sebagaimana yang para peserta sama-sama mengetahui bahwa dinamika hal-hal yang terkait dengan kedudukan dan peran PNS di masing-masing daerah mempunyai berbagai macam permasalahan, sehingga hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kadang-kadang dia berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang saling bertentangan pada saat mereka bekerja di instansi mereka masing-masing. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam penyampaian materi agenda 3 ini kan ada beberapa kali pertemuan, baik melalui sinkronus maupun asinkronus. Tentu saja tujuannya sama. Semua kita sebagai pengampu materi yang memberikan materi tentu saja mengharapkan agar apa yang kita sampaikan kepada para peserta tersebut dapat dipahami secara baik dan benar, sehingga nantinya mereka dapat mengamalkan materi-materi agenda 3 yang kita sampaikan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa yang terkait dengan mata pelatihan manajemen ASN itu adalah mampu memahami kedudukan. Jadi pertama dia harus mampu memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan juga kode etik. Ada juga konsep sistem dalam pengelolaan ASN. Nah, kalau kita bicara tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, maka itu sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang menjadi hak seorang pegawai negeri sipil maupun P3K, karena mereka juga termasuk sebagai ASN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas mereka sehari-hari. Kemudian materi kedua itu berkait dengan smart ASN. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa smart ASN adalah pembentukan karakter yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki kinerja bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintahan, khususnya program literasi digital, pilar literasi digital sampai implementasi dan implikasi literasi digital dalam kehidupan sosial dan dunia kerja. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa visi kepegawaian negara adalah mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas profesional, melayani dan sejahtera, dan misinya memindahkan aparatur sipil negara dari comfort zone ke competitive zone. Apa dan siapa ASN? Yang dikategorikan sebagai aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi yang berkaitan dengan pokok-pokok ASN itu adalah yang berkenaan dengan tugas dalam pejabat pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengangkatan seorang PNS itu tentu saja harus yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan. Begitu juga dengan P3K, sama saja dia harus memenuhi persyaratan, cuma membedakan mereka mempunyai perjanjian kerja dan mempunyai jangka waktu tertentu. Nah, manajemen PNS ini berkaitan dengan rekrutmen, juga berkaitan dengan pengembangan pegawai, promosi, kesejahteraan, manajemen kerja,
disiplin dan etika sampai mereka masuk usia pensiun. Jadi sekarang ini kan kalau proses rekrutmen sudah mereka lakukan, karena mereka sudah diterima sebagai PNS, maka mereka mempunyai hak sebagai pegawai ASN. Kemudian juga mereka mempunyai hak di dalam mengembangkan kompetensi. Kemudian juga promosi di dalam pelaksanaan tugas mereka itu bersifat terbuka. Mengapa hal ini perlu dijelaskan kepada mereka? Sehingga nantinya mereka mengetahui bahwa bila mana ternyata ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap hak yang mereka miliki, maka mereka dapat mengajukan apa yang disebut dengan keberatan maupun banding administratif. Di dalam undang-undang pegawaian itu memang dibedakan kalau keberatan itu ditujukan kepada yang kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat tingkat atas, sementara yang terkait dengan banding administratif itu terkait dengan kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat pembina kepegawaian. Begitu juga dengan manajemen kerja, disiplin dan etika, ini berkaitan dengan hal-hal yang mereka harus ikuti, harus mereka laksanakan dalam melaksanakan disiplin dan etika sebagai seorang ASN. Di dalam kode etik dan kode perilaku ASN itu diatur bahwa pertama mereka harus melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, cermat dan disiplin. Nah, yang namanya kode etik adalah kode perilaku. Dikatakan kode karena dia bersifat tertulis. Nah, terhadap pelanggaran-pelanggaran kode etik atau kode perilaku ini juga mereka dapat dituntut pertanggungjawabannya. Maka mereka yang melakukan pelanggaran tersebut akan dibawa ke majelis kode etik. Dan merit system. Di dalam merit system itu adalah berkaitan dengan seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif. Nah, seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif ini dimasukkan sebagai salah satu unsur di dalam penempatan seseorang dalam kaitannya dengan promosi jabatan seseorang. Bila mana ternyata di dalam kaitan dengan hak-hak mereka setelah mereka memenuhi syarat, kemudian ternyata mereka tidak diperlakukan secara adil, maka mereka juga punya hak untuk melakukan keberatan maupun banding administratif, termasuk sampai dengan penyelesaian kasus tersebut melalui jalur yudisial. Nah, ini yang biasanya sering terjadi. Sehingga dengan mengetahui apa yang menjadi hak mereka, bahwa mereka diberikan hak juga untuk dapat mengajukan keberatan, untuk dapat mengajukan tuntutan atau gugatan baik melalui jalur keberatan dan banding administratif maupun mengajukan gugatan pada pengadilan, baik pengadilan tata usaha negara maupun pada pengadilan negeri yang menyelesaikan sengketa-sengketa bila mana dalam hubungan-hubungan hukum tersebut ternyata terdapat unsur-unsur perdataan yang dapat dituntut oleh bersangkutan dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa yang di mana ASN tersebut merasa dirugikan oleh karena ada kebijakan atau hal-hal yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang tersebut ternyata menimbulkan kerugian bagi diri mereka. Selanjutnya, sebagaimana yang kita ketahui bersama dan sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa yang berkaitan dengan smart ASN ini berkaitan dengan smart governance dalam kaitannya dengan penggunaan literasi digital. Jadi dalam pemanfaatan literasi digital ini tentu saja mereka melakukan dua peran. Bisa mereka melakukan tugas-tugas pemerintahan selaku ASN bila mana ternyata mereka di dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari dalam memberikan pelayanan dengan menggunakan teknologi digital dan untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang dilayani. Nah, begitu juga pada saat mereka menggunakan secara individual, tetap melekat juga status mereka selaku ASN, sehingga mereka harus mengetahui bahwa yang namanya penggunaan digital itu juga dia berlaku sama dengan pada saat mereka berada di dunia nyata, di mana terhadap penggunaan berartinya mereka juga harus punya kemampuan skill, kemudian juga ada budaya atau culture digital, kemudian juga ada digital ethic dan digital safety menyangkut masalah keamanan. Kemudian sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa angka tentang penggunaan internet saja di kita itu sudah cukup tinggi. Kalau kita lihat dari data, jadi angkanya cukup banyak begitu. Kemudian juga kita harus mengetahui juga tentang statistik berkaitan dengan internet negatif, istilahnya itu berkaitan dengan konten-konten yang dilarang. Nah, ini juga berkaitan dengan pornografi, penipuan, radikalisme, perjudian, sosial media, dan berita bohong. Karena itulah dituntut pengetahuan kita dari para ASN kita yang nantinya akan memprofesionalkan penggunaan digital tersebut. Jadi cakap bermedia digital itu paling tidak mereka harus mempunyai pengetahuan dasar penggunaan perangkat keras digital, pengetahuan dasar merasionalkan perhati lunak, termasuk juga tentang mesin telusur, mencari informasi dan data, dan juga berbagai macam aplikasi chat dan media sosial, dan pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi digital lainnya seperti aplikasi dompet dan e-commerce untuk membantu keuangan dan bertransaksi secara digital. Mungkin demikian hal-hal yang singkat yang dapat saya jelaskan berkaitan dengan materi daripada agenda 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.